Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatan-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa istiqomahkan kita untuk bersemangat mencari ilmunya dan untuk bersemangat bisa mengamalkan ilmu Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqil azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Subhanallah. Alhamdulillah, kita semua di malam hari ini berada di bulan yang agung, yakni bulan Sya'ban. Subhanallah, yang mana bulan Sya'ban itu disebut dengan bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau Rajab itu populer dengan Syahrullah, bulannya Allah Ta'ala, yang mana di bulan Rajab kita diperintahkan untuk banyak-banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Adapun di bulan Sya'ban, subhanallah, maka ini bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di bulan ini kita diperintahkan untuk memperbanyak bersolawat kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat tentang solawat, yakni innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allahumma shalli 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ini turun di bulan Sya'ban. Subhanallah. Jadi ayat tentang perintah agar kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di bulan Sya'ban. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Sya'ban ini bulanku. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian ada juga riwayat, subhanallah, dari Usamah bin Zaid, seorang pemuda yang cerdas, yang mana beliau menyampaikan pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, bahwasanya ketika Usamah bin Zaid ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa di bulan lain lebih banyak dari puasamu di bulan Sya'ban. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu, yakni bulan Sya'ban itu sering dilupakan oleh karenanya diapit dengan bulan Rajab dan Ramadan. Jadi terkadang kita itu lebih fokus ke Rajab dan Ramadannya. Subhanallah. Di antara Rajab dan Ramadannya, yakni Sya'ban, terkadang kita sering melalaikan. Subhanallah. Disadari atau tidak seperti itu. Padahal kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Padahal di bulan itu, yakni bulan Sya'ban, amal-amal manusia selama 1 tahun diangkat dan dilaporkan kepada Tuhan semesta alam. Jadi amal-amal manusia diangkat dan dilaporkan kepada Allah Ta'ala di bulan Sya'ban. Fawahiddu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Karenanya aku ingin agar suatu amalku naik, subhanallah, dilaporkan di hadapan Allah Ta'ala, aku dalam keadaan berpuasa
berpuasa. Itulah mengapa baginda Rasulullah SAW di bulan Sya'ban memperbanyak puasanya. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dan subhanallah, di bulan Sya'ban nanti ada hari ataupun malam yang sangat agung, yang sangat spesial. Biasa kita menyebutnya dengan nisfu Sya'ban, yakni pertengahan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban. Subhanallah. Pada malam itu subhanallah, amal kita, ketentuan kita subhanallah akan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala lagi. Subhanallah. Jadi sewaktu kita sebelum dilahirkan, sebenarnya Allah telah mentakdirkan. Subhanallah. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Jadi terkait hal-hal gaib itu hanya Allah yang mengetahui. Yang mengetahui seluruh hal-hal gaib itu Allah Ta'ala. Allah mengetahui apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan. Bahkan ketika ada satu daun yang gugur dari pohonnya, yang jatuh dari pohonnya, Allah tahu. Ketika ada biji-biji yang satu biji saja yang tertanam di bumi, Allah tahu. Subhanallah. Baik yang basah maupun yang kering, Allah mengetahuinya. Kenapa? Semua itu telah Allah takdirkan fi lauhin mahfuz. Subhanallah. Oleh karena itu sebenarnya sebelum kita diciptakan pun Allah telah mentakdirkan kita. Ini nasibnya seperti apa? Subhanallah. Awal akhirnya seperti apa? Allah telah mengetahuinya. Subhanallah. Nah, namun pada setiap tahunnya Allah Ta'ala seakan-akan memberikan kesempatan kepada kita hambanya. Subhanallah. Ini biasa disebut oleh para orang-orang saleh kesempatan Allah Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Subhanallah. Yang mana yang pada mulanya hamba itu Allah takdirkan punten. Subhanallah, min ahli syuqa, orang yang celaka. Allah beri kesempatan. Subhanallah. Ketika ia mau dibimbing, ketika ia mau mengikuti petunjuk, mau berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka Allah akan ganti. Yang Allahu ma yasha'u wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Karena seperti ini yang banyak, sebagaimana yang kita ketahui bahwa takdir itu ada dua. Dalam pandangan ahli tafsir itu ada yang namanya takdir mabram. Subhanallah. Takdir mabram ini perspektif ahli tafsir, yakni takdir yang tidak bisa dirubah sama sekali. Ketentuan Allah atas sesuatu yang mutlak, yang sama sekali tidak bisa dirubah. Mabram namanya, menurut pandangan ahli tafsir. Subhanallah. Namun ketika kita menengok pandangan ahli sufiyah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Insanul Kamil karya Syekh Ibrahim Al-Ji'i, disebutkan bahwa justru mabram itu merupakan takdir Allah yang bisa dirubah. Jadi ada perbedaan istilah saja sebenarnya. Ada perbedaan istilah. Jadi kalau menurut ahli tafsir, kalau mabram ini gak bisa dirubah sama sekali. Tapi kalau menurut ahli sufiyah, yang mabram yang bisa dirubah, yang tidak bisa dirubah menurut ahli sufiyah namanya muhakkam. Subhanallah. Jadi kita harus ikut yang mana? Silahkan bebas. Ini apa ya? Subhanallah, hanya terkait perbedaan
istilah saja. Nah, takdir yang bisa dirubah menurut ahli tafsir namanya mabaraza wa yumha. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, yamhallahu ma yasha wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Subhanallah. Jadi mabromnya ahli tafsir ini mutlak takdir yang gak bisa dirubah. Tapi mabromnya ahli sufiyah takdir yang bisa dirubah. Yang gak bisa dirubahnya namanya muhakam menurut pandangan ahli sufiyah. Seperti itu. Tapi kalau menurut ahli tafsir yang bisa dirubah namanya bukan mabrom tapi mabaraza wa yumha. Lah, contohnya seperti apa takdir yang tidak bisa dirubah itu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu kebenarannya, kepastiannya. Subhanallah. Adapun kita sebagai hamba pemahamannya terbatas, hanya bisa subhanallah menampung makna-makna yang bahwa ketika takdir Allah itu bisa dirubah, tapi perubahannya itu mu'allaq terkait dengan kepribadian kita ataupun perilaku kita. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Oleh karena itu ya, subhanallah, ini ada salah satu riwayat dari Imam Ali karramallahu wajhah bahwasanya begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu finnar wa maq'aduhu fil jannah." Jadi tidak ada satupun dari kita, subhanallah, melainkan Allah telah catat, Allah telah tentukan tempatnya itu di neraka atau di surga. Subhanallah, sebelum kita ada. Maka ketika baginda Rasulullah SAW menyatakan seperti itu, para sahabat meresponnya dengan bertanya, "Ya Rasulullah, afala natakhilu ala kitabina?" Ya Rasulullah, apakah kita hanya berpasrah diri saja terkait takdir yang telah Allah tetapkan, tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar? Ya sudah, takwa yang takwa, maksiat yang maksiat, tapi gak ada usaha sama sekali. Subhanallah. Jadi bagaikan wayang, subhanallah. Maka katakan Nabi sallallahu alaihi, ya amalu, ikhtiarlah, beramallah, berusahalah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena masing-masing itu telah dimudahkan untuk melakukan sesuatu dari apa yang ia tercipta untuknya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing dari kita itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ataupun mengerjakan sesuatu dari apa yang dia tercipta untuknya. Artinya apa? Subhanallah. Fa'amma man min ahli sa'adah fayasiru ila amali ahli sa'adah. Ketika kita dicipta, ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli yang beruntung, kelompok-kelompok yang bahagia, maka fayasiru ila amali ahli sa'adah. Maka kita akan digerakkan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan amalan ataupun aktivitas-aktivitas kelompok-kelompok yang bahagia itu. Orang-orang soleh, ahli siddiq, bisa mengikuti tuntunan baginda Rasulullah SAW. Misalnya seperti itu. Wa amman min ahli syiqaq fayasiru ila amali ahli syiqaq. Namun ketika seseorang itu ditakdirkan untuk, mohon maaf, subhanallah, menjadi ahli cilaka, tergolong kelompok orang-orang yang cilaka, maka fayasiru ila amali ahli syiqaq, maka ia akan tertuntun dengan sendirinya mudah dalam melakukan
subhanallah nanti ada yang namanya Jabariyah, ada yang namanya Qadariyah. Kalau kita kan keyakinannya ahli sunnah wal jamaah, ya kita yakin bahwa semuanya Allah takdirkan, Allah tentukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Betul. Tapi ada sunnatullah, kebiasaan Allah. Yakni apa? Kita diperintahkan untuk berusaha, berikhtiar. Dalilnya apa? Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka kesungguhannya itu hasilnya untuk diri sendiri. Maka pemahaman ahli sunnah wal jamaah menggabungkan antara paham Jabariyah dengan paham Qadariyah. Subhanallah. Menggabungkan antara paham fatalism dengan free will gitu ya. Qadariyah dan Jabariyah. Jadi kalau Qadariyah itu apa ya? Ya sudah, semuanya kan dari Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan amal kita, ya sudah, kita maksiat pun ya nggak apa-apa. Ini kan maksiatnya dicipta oleh Allah. Jadi semuanya subhanallah apa ya? Padahal ada kita yang kita pelajari dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ada sesuatu yang baik yang menimpa kita, faminallah, maka sandarkan langsung itu dari Allah. Tapi kalau yang buruk, jangan sekali-kali sandarkan kepada Allah. Meskipun pada hakikatnya semuanya yang terjadi ada kehendak Allah, tapi adab kita tidak boleh. Karena Allah innallaha la ya'muru bil fahsya. Subhanallah amma yasifun. Subhanallah. Gitu. Jadi kalau seorang hanya memegang paham Jabariyah, maka ya sudah, takwa ya sok, maksiat ya sok. Tapi semuanya itu ya sudah, ini kan dari Allah. Mohon maaf, umpama ada orang yang mencuri, maka ketika orang berpegang dengan hanya paham yang seperti ini, subhanallah, pemahaman yang disalahpahami namanya subhanallah, maka gak apa-apa mencuri. Kan berarti Allah takdirkan kita untuk mencuri. Lah ini bahayanya. Bahayanya orang yang hanya memegang paham Jabariyah. Subhanallah. Seperti itu. Jadi maksiat itu enggak apa-apa. Maka bagaimana ada penyesalan, bagaimana ada pertaubatan, bagaimana ada perubahan untuk menjadi ke pribadi yang lebih baik lagi kalau pemahamannya seperti itu. Tidak seperti itu pemahaman kita ahli sunnah wal jamaah. Ataupun hanya memegang paham Qadariyah, free will. Jadi suatu itu terjadi, apapun itu yang terjadi di kehidupan kita ya karena kita. Karena diri kita. Kita ranking 1 ya karena kita cerdas, karena kita rajin. Kita kaya raya ya karena kita bekerja keras. Tapi melupakan ada Allah yang di atas segalanya, yang menentukan semua itu, yang memberikan kemampuan untuk itu. Jadi hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Ini paham Qadariyah, free will, kebalikan dari paham yang tadi Jabariyah itu. Subhanallah. Masya Allah, bukan Masya Allah lah. Sunnah wal jamaah itu menggabungkan. Iya, yakin bahwa semuanya dari Allah Ta'ala, baik buruknya. Tapi Allah punya sunnah Allah. Harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Qurannya apa? Menggabungkan antara Allahu khalaqakum wa ma ta'malun dengan wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Hadisnya mana tadi? Subhanallah, ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ketika nasib kita telah Allah tentukan, ya sudah, kita berpasrah diri saja. Subhanallah, tanpa berusaha. Kanjeng Nabi tidak menjawab demikian. Justru kata Kanjeng Nabi, i'malu, sok berusaha, sok beramal, sok berikhtiar. Kenapa? Fakullun muyassarun lima khuliqa. Subhanallah, seseorang itu dimudahkan untuk melakukan sesuatu dari apa yang ia dicipta untuknya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Lah dari sini nanti subhanallah kalau kita bahas tentang takdir itu wah panjang lebar. Subhanallah. Harus ada jam khusus, pelajaran khusus tentang takdir Allah Ta'ala. Subhanallah. Tapi singkatnya, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah.
akan mungkin Allah memerintahkan kita untuk doa. Betul. Kita lagi sulit, keadaannya sulit. Yakin ya, takdirnya bukan sulit. Subhanallah. Kalau pemahamannya seperti itu lah, rusak nanti. Subhanallah. Tapi kita ketika lagi sulit, Allahumma ya Allah, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, ya Allah mudahkan, jangan persulit, ya Allah mudahkan, jangan persulit. Ini gunanya apa? Ada kesempatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, peluang-peluang kepada para hamba-Nya bagi yang mau. Subhanallah, bagi yang mau. Terkadang subhanallah kita saja loh, kok bagi yang mau? Iya, karunia Allah itu berlimpah ruah, segitu banyaknya. Tapi yang mau mengambil, yang bisa menikmati orang-orang tertentu saja, orang-orang yang Allah kehendaki, yang ikhtiarnya orang-orang yang mau mencari karunia itu. Betul tidak? Loh kok seperti itu? Misal seperti ini saya gambarkan. Terkadang ini subhanallah kita disodorkan, ada bakso, ada mie ayam, ada es buah. Terkadang kita nggak mau makan semuanya, betul? Terkadang hanya ingin baksonya saja, betul tidak? Padahal sudah disodorkan di hadapan kita. Sehabis ngaji nanti ada jabur menjabur, subhanallah. Masya Allah, ada ini, ada ini. Subhanallah. Terkadang kita hanya pengennya ini saja, hanya pengen martabak saja, padahal ada biskuit juga. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kan seperti itu. Lah, itu. Subhanallah. Intinya apa? Kembali lagi bahwa subhanallah, nanti di malam nisfu Sya'ban itu disebut dengan Lailatul Bara'ah. Subhanallah. Malam kebebasan. Subhanallah. Dan disebut juga dengan malam penentuan. Subhanallah. Jadi nasib kita setahun yang mendatang ditentukan ulang ini nanti di malam nisfu Sya'ban. Subhanallah. Nanti ini setahun mendatang itu rezekinya bagaimana, karirnya seperti apa, keilmuannya seperti apa, jodoh, maut, pangkat, kedudukan, semuanya Allah tentukan. Kebahagiaannya, kesedihannya, seberapa ukurannya Allah tentukan di malam nisfu Sya'ban itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Oleh karena itu ketika malam nisfu Sya'ban kita selalu doa, Allahumma in kunta qadartani 'indaka fi ummil kitab syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran 'alayya fi rizqi famhu ya Rabb min ummil kitab syaqawati wa hirbani wa taqdiru rizqi wa ahlifni 'indaka sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat. Intinya Gusti, kalau saya itu ditentukan, ditakdirkan menjadi ahli cilaka, rezekinya sempit, fakir, kekurangan, tolong famhu, hapuslah ini, hapuslah ya Allah. Fa'athbitni, dan tetapkan bagiku tentuannya apa? Yang ahli beruntung, mulia, rezekinya luas, bahagia itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ini mafhumnya? Nah, seperti itu. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah terkait nisfu Sya'ban ini subhanallah disebutkannya. Subhanallah, ada dalam surah Ad-Dukhan itu Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Ini Ad-Dukhan ayat 1 sampai 3. Hamim ini huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu makna sirnya hanya Allah yang tahu dan orang-orang yang Allah kehendaki. Warasikhuna fil 'ilm. Tapi ketika dulu Al-Fakir mengaji kepada Guru Walid Muhammad Husain Nawawi, beliau
yang Allah berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hamim ini wahyu khusus yang Allah berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan, keagungan khusus yang hanya diperoleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Lain Hamim. Dan benar Bapak ya, ketika kita paham huruf-huruf muqatta'ah itu ada makna sir, ada mukjizat. Subhanallah, ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Maka bukan ketika kita doa itu banyak, subhanallah, kita bertawassul dengan ayat-ayat Al-Quran dari huruf-huruf muqatta'ah. Gak pondok kan ketika wirid Ain Shad, ya kan? Subhanallah. Dan lain-lainnya itu, subhanallah, masya Allah. Ini mafhumnya. Wal kitabil mubin, demi kitab yang menjelaskan. Kitab di sini yakni Al-Quran. Jadi di sini ada qasam, sumpah, sumpahnya Allah Taala. Wal kitabil mubin. Ini kalau kita belajar ulumul Quran, wawunya itu huruf qasam. Al-kitabil mubin ini apa ya? Muqsam bihnya. Jadi sesuatu yang dijadikan untuk bersumpah. Ketika ada sumpah, artinya subhanallah itu berguna untuk mengokohkan, menegaskan tentang sesuatu yang akan dijelaskan tadi. Yang akan dijelaskan itu merupakan sesuatu yang benar-benar akurat, tanpa ragu, subhanallah, mengokohkan hujah, menghilangkan was-wasan. Ini diantara kegunaan qasam, sumpah. Punten Pak Pondok, kalau kita lagi berbincang dengan seseorang, subhanallah, terlihat lawan bicara kita itu ragu dengan ucapan kita, yakin, sumpah demi Allah. Kadang seperti itu. Subhanallah, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak begini. Subhanallah. Intinya ingin menegaskan bahwa saya tidak begini. Menegaskan apa yang dijelaskan itu. Dan Allah pun subhanallah dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa subhanallah, ini menjelaskan inna nazzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Keluar biasaan, keagungan, subhanallah, keistimewaan dan betapa pentingnya yang akan dijelaskan ini. Maka didahului dengan sumpah wal kitabil mubin. Wawunya itu huruf qasamnya, al-kitabil mubin, muqsam bihnya harus ada muqsam alihnya. Muqsam alihnya apa? Inna nazzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Isi sumpahnya apa? Ketika kita bersumpah, subhanallah, isi sumpahnya apa? Nah, itu namanya muqsam alih. Kalau dalam ulumul Quran, subhanallah. Meskipun nanti kalau Mbak Pondok khusus ulumul Quran, terkadang di ayat-ayat Al-Quran itu ada yang disebutkan muqsam alihnya, ada yang tidak. Seperti itu, subhanallah. Intinya ini sekilas info saja. Oh, ini namanya qasam, subhanallah. Wal kitabil mubin, demi kitab yakni Al-Quran yang menjelaskan. Subhanallah, karena Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Subhanallah. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai apa? Tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu. Wa hudan, petunjuk, wa rahmatan, kasih sayang, wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang mau berserah diri. Subhanallah. Oleh karena itu Allah katakan bahwa Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bahkan hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Ini Al-Quran, subhanallah. Keajaiban Quran, subhanallah. Kalau kita bahas tentang kemuliaan Al-Quran, yang harus ada
yang tersendiri khusus. Subhanallah. Wal kitabil mubin, demi kitab atau Al-Quran yang menjelaskan. Subhanallah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sungguhnya kami menurunkannya. Inna ini taukid lagi, ada sumpah lagi, bahwasanya sungguh-sungguh, ini mu'adzam nafsah ya. Anzalnahu, subhanallah, menurunkannya. Tidak disebutkan inna anzalal Quran, inna anzalnahu pakai dhamir. Subhanallah. Inna anzalnahu artinya apa? Sebenarnya Al-Quran itu sudah begitu melekat, sudah begitu melekat, terikat di hati orang-orang yang beriman. Jadi tidak perlu ditegaskan lagi ini Quran, kita tahu itu Quran. Subhanallah. Kadang kita nggak hafal Quran, subhanallah, di jalan mendengarkan suara-suara dari radio, subhanallah, lantunan-lantunan di masjid, kadang oh ini ayat Quran, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Inna anzalnahu, sungguhnya kami menurunkannya. Ini menunjukkan harusnya orang beriman itu yang benar-benar keimanannya antara dia dengan Quran itu begitu melekat, begitu terikat hatinya, sehingga ketika ada mau'izah yang disampaikan dari Al-Quran, nasihat-nasihat yang disampaikan dari Al-Quran, dia mudah terenyuh, mudah tersadarkan, mudah terbimbing. Ini subhanallah. Subhanallah. Di ayat lain Allah Ta'ala menyatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal itu. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetarlah, gemetarlah hati mereka. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Subhan, dan pengetahuan tentang ilmu Allah, ayat-ayat Allah, tentang Allah Ta'ala, itu puncaknya ada dalam Al-Quran. Maka harusnya sebegitu melekatnya. Seperti itu. Ini mafhum kan? Alhamdulillah. Wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Fi lailatin mubarakatin ini dalam tafsir disebutkan fi lailatin mubarakatin. Ini pendapat yang pertama itu malam Lailatul Qadar. Berdasarkan ayat Al-Quran lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Subhanallah. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya Quran itu diturunkan di malam yang diberkahi, yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar. Pendapat yang kedua, fi lailatin mubarakatin, ini di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban. Ini pendapat yang kedua. Subhanallah. Inna kunna munzirin, sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Sebentar ini saya sudah catatkan ya. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa nafi'an. Inna kunna munzirin, sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, yakni pada malam yang diberkahi itu, fi lailatin mubarakah itu, subhanallah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dijelaskan segala urusan yang penuh
ayo kita merayu Allah Ta'ala. Mohon benar-benar kepada Allah Ta'ala. Setahun ke depan nasib kita, subhanallah, digantungkan pada malam tersebut. Ayo, Masya Allah, Masya Allah. Dan menurut Imam Ghazali rahimahullah, Hujjatul Islam, idza ahabba Allahu 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fadilil a'mal. Ciri bahwa Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah akan memudahkan hamba itu untuk beramal yang sholih, yang Allah ridhoi, amalan-amalan yang mengandung ibadah di waktu-waktu yang diagungkan, dimuliakan Allah Ta'ala. Dan nanti di malam nisfu Sya'ban ini malam yang penuh berkah, fi lailatin mubarakah, malam yang begitu diagungkan, subhanallah. Hingga punten di malam nisfu Sya'ban itu, subhanallah, dalam riwayat, subhanallah, ini dikisahkan dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang bercerita bahwa pada suatu malam, yakni malam nisfu Sya'ban, ia kehilangan baginda Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Maksudnya apa? Biasanya ini tidur bareng, subhanallah, kok ini nggak ada. Sayyidah Aisyah ini mencari kanjeng Nabi, mana ini, subhanallah, dicari-cari, subhanallah. Ditemukannya, subhanallah, Rasulullah di Baqi'. Baqi' itu nama kompleks pemakaman para sahabat Nabi dan para syuhada, para pejuang, subhanallah. Dan di tempat itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menengadahkan wajahnya ke langit dengan mata yang sendu, subhanallah. Dan beliau pun meneteskan air mata kepada istri tercintanya ini, Sayyidah Aisyah, yang kemudian diketahui datang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya. Sungguhnya Allah yang Maha Agung turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, subhanallah. Fayaghfiru li aktsar min 'adadi sya'ri ghanami kalbin, dan mengampuni dosa hambanya jauh lebih banyak dari jumlah bulu domba Bani Kalb. Artinya pengampunan Allah gak ada batas. Sebegitu melimpahnya di malam nisfu Sya'ban, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, ini malam yang begitu agung. Dalam informasi lainnya, subhanallah, diriwayatkan bahwa yaqta'u rabbuna lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamul mustarhimin wa yatruku ahlal hiqdi. Allah menampakkan diri pada malam pertengahan Sya'ban. Jadi malam ke-15-nya bulan Sya'ban, insya Allah nanti jatuh pada malam Jumat ya, Lailatul Qadar malam Jumat, subhanallah. Dia mengampuni mereka yang meminta ampun, fayaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamul mustarhimin, menyayangi mereka yang ingin disayang. Ketika kita ingin rahmat Allah, ingin disayang Allah, ketika kita ingin rahmat Allah, itu apa? Pengen disayang Allah. Intinya pengen disayang Allah Ta'ala, maka ada itu. Allah bagikan kasih sayangnya, ampunannya, anugerahnya di malam nisfu Sya'ban. Semoga kita semua Allah panjangkan umurnya fi ta'ah, fi sa'adah. Amin ya rabbal alamin. Dan wa yatruku ahlal hiqdi, dan Allah mengacuhkan mereka yang mendengki. Jadi punten, bersihkan hati dari segala kedengkian, dari segala ikatan permusuhan, dendam, amarah, ketidaksukaan terhadap seorang. Ayo ini, subhanallah, kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati itu, subhanallah. Mengapa demikian? Ada lagi hadis, sahih hadisnya riwayat Imam Tabrani dan Imam Ibnu Hibban, yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah melihat semua ciptaannya
semuanya. Illa kecuali limusyrikin aw musyahidin, kecuali orang-orang yang menyekutukannya, yang menduakan Allah, yang tidak mengakui keesaan Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Dan musyahid ini apa? Orang yang membenci, orang yang mendengki, yang menyebabkan perpecahan hati-hati. Masuk juga ini kategori orang yang suka ngadu domba. Subhanallah, dalam riwayat lain disebutkan orang munafik yang selalu membuat perpecahan antar kelompok. Subhanallah, ini musyahid. Subhanallah, ujungnya apa ini? Subhanallah, orang yang suka mendengki, membenci itu kalau dipendam lama-lama, dipelihara sifat itu, nanti jatuhnya apa? Subhanallah, jatuhnya mengharapkan keburukan terjadi kepada orang lain. Jatuhnya apa? Tidak terkontrolnya perilaku kita, sehingga menimbulkan perpecahan, permusuhan. Nah ini subhanallah, hati-hati. Allah tidak mengampuni orang-orang yang seperti ini di malam yang penuh ampunan. Padahal malam nisfu Sya'ban itu Allah sedang apa ya? Membagi-bagikan jutaan maghfirahnya. Fayaghfir lil mustaghfirin. Allah mengampuni orang-orang yang minta ampun. Fayaghfir li jami'il khalqi, mengampuni semuanya kecuali yang musyrik dan yang suka adu domba, benci, dengki, yang menimbulkan perpecahan lain. Subhanallah, maka bersihkan hati kita. Mari, masih ada beberapa hari lagi untuk menyambut nisfu Sya'ban. Isti'dadkan, persiapkan hati kita, pikiran kita yang bersih. Jangan sampai di malam itu ada unek-unek, ada amarah, apalagi dendam, apalagi menyimpan permusuhan kepada orang lain. Subhanallah. Adapun orang lain ada suatu hal yang kurang baik terhadap diri kita, itu urusan mereka. Kitanya jangan ikut-ikut. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka lapangkan hati kita, luaskan hati kita untuk bisa menampung jutaan maghfirah Allah, rahmat Allah di malam yang fi lailatul mubarakah itu. Allahumma yassir wa tammim lana bil khair. Ya Rabbal alamin. Itu subhanallah. Ini mafhum badan yang baik dari itu malam nisfu Sya'ban. Subhanallah. Subhanallah. Dalam riwayat lain, ketika malam nisfu Sya'ban ada panggilan dari langit, tuba liman yarka'u fi hadhihi al-lailah. Beruntung sekali orang yang rukuk di malam ini. Di langit kedua ada panggilan, tuba liman yasjudu fi hadhihi al-lailah. Beruntung sekali orang yang mau bersujud di malam ini. Subhanallah. Dan nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun faghfir du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya itu ketika hamba sedang bersujud. Jadi posisi terdekat kita dengan Allah Ta'ala itu ketika kita sedang sujud. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sujud faghfir doa, perbanyaklah doa. Karena potensi ijabah lebih besar dibanding posisi lainnya di waktu yang lainnya. Ini subhanallah. Ini mafhumnya. Kemudian di langit ketiga ada panggilan, tuba lidzakirina fi hadhihi al-lailah. Beruntung sekali orang yang senantiasa ingat Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala di malam ini. Maka punten, yarka'u yasjudu lidzakirin bisa digabung ketika kita mengerjakan
sholat. Jadi ketika seorang hamba mengerjakan sholat itu sudah menyambut minimalnya 3 panggilan dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Sholat, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian di langit keempat, subhanallah, tuba liman da'a ila rabbi fi hadhihi lailah. Beruntung sekali orang yang berdoa kepada Tuhannya di malam ini. Itu pun sudah terkandung di dalam sholat. Sholat itu yang isinya doa, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ketika kita ingin doa khusus setelah sholatnya, sangat dianjurkan, silahkan. Udu'uni astajib lakum. Kata Allah Ta'ala, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengijabahnya. Allah tidak akan memberikan taufik kepada seorang hamba untuk dia berdoa kecuali Allah juga memberikan pengijabahannya. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, mata aqlaqa lisanaka bitalabi fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Ketika lisan ini tergerak untuk meminta kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, maka itu tanda bahwa Allah akan mengabulkan apa yang kita minta itu. Subhanallah. Dengan pengabulan versinya Gusti Allah Ta'ala, kita yakin bahwa setiap kita doa itu pasti Allah ijabah. Tapi pengijabahannya itu beraneka macam. Sudah disebutkan dalam hadisnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man min muslimin yad'u bid'awatin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha idda thalathin." Setiap muslim yang menjadikan doa yang tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan tali silaturahim, artinya doa-doa baik, subhanallah, maka pasti akan diberi Allah Ta'ala. Allah akan menjawab doa-doa itu dengan 3 hal. Yang pertama, cara Allah mengijabah doa kita itu, menyambut doa kita itu, imma an yu'ajjala lahu da'watuhu, doanya segera dikabulkan sesuai dengan request kita. Ini versi pertama, pengijabahan dari Allah Ta'ala. Yang nomor 2, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, doanya dikabulkan tapi disimpan pengabulannya di akhirat kelak untuk menambah timbangan amal solehnya. Dikisahkan subhanallah, ada seorang yang selalu doa, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, selama hidupnya. Tapi ketika di dunia kok dirasa-rasa apa yang diminta kok pengabulannya belum terlihat, hingga dia meninggal. Maka ketika dia meninggal, dia terheran-heran, disodorkan pahala surga yang luar biasa. Dia terheran-heran, ini dari siapa? Amalan saya apa? Saya mentok amalannya pas-pasan, ini kok bisa mendapatkan pahala yang sedemikian hebatnya, banyaknya. Maka inilah ganjaran pengabulan doa yang engkau minta ketika engkau di dunia. Diijabahnya disimpan di akhirat kelak. Subhanallah. Maka kata orang tersebut, ya Allah, kalau aku tahu bahwa pengijabahan akhirat lebih agung, lebih istimewa, maka aku ingin setiap kali aku doa gak ada yang diijabah di dunia, di akhirat semuanya. Saking agungnya pengijabahan Allah di akhirat. Tapi kita rata pengennya dunia ijabah, akhiratnya yang mendak-mendak ijabah. Sadet asal syukuran. Asal syukur, kata Imam Ghazali itu apa ya? Subhanallah. Asyukru muta'alliqun bil mazid. Bahwa syukur itu terikat erat dengan penambahan nikmat. Mausulatun an-ni'matu mausulatun bisyukri. Wa syukru muta'alliqun bil mazid. Kenikmatan itu
syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Manusia itu sifatnya rakus, gak ada puasnya. Dikasih ini pengen ini, dikasih itu pengen itu, pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Jadi gak ada habis-habisnya keinginan manusia itu. Kalau tidak ditamingi dengan syukur, maka subhanallah, takutnya nanti kufur nikmat. Subhanallah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Subhanallah. Ini lanjut hadisnya. Jadi model pengijabahan Allah yang pertama dikabulkan sesuai dengan requestan kita. Permintaan kita apa, Allah kabulkan itu. Yang nomor dua, pengijabahan Allah itu disimpan di akhirat untuk tambahan kemuliaan, tambahan pahala kebaikan bagi kita. Yang nomor tiga, wa imma an yakuffa anhu min su'i bimithliha, atau disingkirkan darinya keburukan yang setara dengan apa yang ia panjatkan. Subhanallah, kita meminta rezeki ya Allah, Allahumma ya Allah, hari ini pengen dagangnya laris umpama. Subhanallah, Allah ijabah itu. Allah ijabah dengan apa? Keselamatan. Harusnya orang ini bukan kecelakaan hari itu, tapi karena itu dia sungguh-sungguh doa minta rezeki, mintanya rezeki materi diberikan oleh Allah yang lebih baik daripada itu, rezeki keselamatan. Banyak duitnya nggak ada umurnya juga, buat apa duitnya? Subhanallah, nggak bisa dinikmati, betul tidak? Banyak duitnya, subhanallah, sakit keras, dia nggak bisa menikmati juga. Masya Allah. Maka pengennya banyak duitnya, sehat, umur panjang, bahagia, soleh, taat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanallah. Lah itu. Jadi wa imma an yakuffa anhu min su'i bimithliha. Terkadang kita doa, doanya apa? Allah ijabah doa itu dengan versi yang lebih baik lagi, yang lebih kita butuhkan. Jadi jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa loh, kok nggak diijabah ya? Loh, kok nggak dikabul-kabulin ya? Allah kabulkan, ini janji Allah, hak, inna wa'dallahi hak. Ud'uni astajib lakum, pasti dikabulkan dengan versi Allah Ta'ala. Karena Allah Maha mengetahui apa yang lebih kita butuhkan, apa yang terbaik untuk kita. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Subhanallah, tinggal memupuk husnudzon saja. Subhanallah, gak kotor. Ya Allah, mudahkan menghafal Al-Qur'annya. Ya Allah, mudahkan, ya Allah, mudahkan. Tapi kok ya lagi sulit. Bukan berarti Gusti Allah gak ngabulin, tidak. Allah kabulkan di waktu yang tepat, versi Allah Ta'ala, dengan pengabulan yang lebih baik lagi, versi Allah Ta'ala. Versi Allah Ta'ala, Mbak Pondok, itu istimewa, mengalahkan segala versi daripada makhluk, karena pandangan Allah tidak terbatas. La yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Subhanallah. Jadi tinggal husnudzon saja, keep husnudzonnya, dipupuk sangka baiknya terus-terusan kepada Allah Ta'ala ini. Subhanallah. Dan Allah suka hamba yang selalu berlama-lama dalam doa. Karena apa? Doa itu manifestasi perwujudan dari butuhnya kita kepada Rabbul Alamin. Padahal rasa butuh kita itu, ketergantungan kita kepada Allah itu adalah hakikat kita. Adalah hakikat kita. Ketergantungan kita kepada Allah adalah hakikat kita yang gak bisa kita pungkiri. Suatu selain Allah itu selalu butuh dengan Allah. Dawam i'tiyaji ilallah. Allah yang diyamuhu binafsih, yang gak butuh apapun, yang berdiri sendiri. Maka subhanallah, kalau kita polos, ya wis lah, madran kok bidi kabul ijabah kan berdoa. Dan orang butuh sinten? Yang butuh pertolongan Allah siapa? Kita atau Allah? Kita. Allah gak ada masalah, kita takwa ya gak ada masalah, kita pasien gak ada masalah. Surganya Allah, nerakanya Allah. Betul tidak, Mbak? Tapi minta sama
ahsantum li anfusikum. Kita amal solih, kita nurut, kita taat, kita sabar, kita syukur, itu untuk diri kita sendiri ganjarannya. Wa in asabtum falaha. Kalau kita kebalikannya, gak mau sabar, gak mau syukuran, gak mau taat, maunya maksiat, yo azabnya, hisabnya buat diri kita sendiri. Gusti Allah sama sekali tidak diuntungkan dengan amal soleh hamba. Amal soleh hamba tidak menjadikan Allah lebih tinggi, karena Allah sudah lebih dulu maha tinggi. Kemaksiatan hamba tidak menjadikan Allah rendah. Subhanallah, sama sekali tidak. Ini mafhum benar. Alhamdulillah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Dilahirkan kepada Allah. Ada panggilan tuba liman da'a ila rabbih fi hadhihi lailah. Beruntung sekali orang yang mau berdoa kepada Tuhannya di malam ini. Dan tanda doa silahul mu'min wa ibaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa itu senjatanya orang beriman, tiangnya agama dan cahaya langit dan bumi. Bahkan Gusti Allah Ta'ala itu memberikan status sombong kepada orang-orang yang gak mau doa kepada Allah Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Subhanallah. Karena doa itu manifestasi butuh kita kepada Allah Ta'ala, dan Allah suka lihat hambanya butuh kepada Allah Ta'ala, karena memang sudah selayaknya, sewajarnya kita selalu butuh kepada Allah Ta'ala. Makanya konten makna ibadah itu dua, Mbak. Yang pertama ta'zim, yang kedua tazallul. Pengagungan kepada Allah Ta'ala dan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, ini mana ibadah. Dan dalam doa ada itu semua. Doa itu kita meminta sesuatu kepada Allah. Artinya kita meyakini Allah maha hebat, maha kuasa, maha dermawan, maha segalanya. Mengagungkan Allah Ta'ala secara tidak langsung. Betul tidak? Dan ketika kita doa, kita merasa bahwa kita itu rendah, gak mampu, tanpa daya, tanpa upaya, dhaif, lemah. Oleh karena itu kita mohon pertolongan, mohon bantuan Allah. Ada makna tazallul. Subhanallah, ta'zim dan tazallul bisa, subhanallah, kita satukan dalam doa. Subhanallah. Meskipun ini maknanya luas ya. Jadi seluruh ibadah akan terhitung ibadah ketika ada dua makna ini. Berpondok ngaji Quran akan ternilai ibadah ketika ada ta'zim, ada tazallul. Sedekah pun begitu, puasa pun begitu, silaturahim pun begitu, mengaji pun begitu. Tazallul dan ta'zim. Inti ibadah itu merendahkan diri kepada Allah dan mengagungkan Allah Ta'ala. Ini mafhum ya? Alhamdulillah. Dan kalau kita ingin ya Allah pengijabahannya segera, bagaimana ini caranya? Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, inna radda urudal mawahib alik sahihil faqra wal faqata ladik. Ketika kita kepingin cepat mendapatkan anugerah Allah, pertolongan Allah, pengijabahan dari Allah Ta'ala, maka sahihil faqra wal faqata ladik. Maka subhanallah, sahihil faqra, tonjolkan betul kefakiran kita, ketidakmampuan kita, kepayahan kita, kedhaifan kita di hadapan Allah. Layaknya pengabulan doa itu ibarat air hujan yang turun dari langit. Air hujan turunnya kemana? Ke bawah, gak mungkin ke atas. Ibaratnya anugerah Allah akan tercurah limpah bagi hati-hati yang mau merendahkan diri di hadapan Allah, yang mau merasa dirinya dhaif, lemah, kurang, tanpa daya, melainkan dari Allah Ta'ala yang menguatkan.
Allahumma la mani'a lima a'taita. Selevel kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Kalau doa itu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khairul khalqi kulluhum. Tapi doa Allahumma la mani'a lima a'taita, di situ doanya mengandung keta'ziman, kerendahan hati yang luar biasa yang ditujukan kepada Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluh. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang menghalangi apa-apa yang sudah Engkau beri. Wala mu'tiya liman mana'ta, dan tidak ada yang mampu memberi, tidak ada yang mampu menolong ketika Engkau berkehendak untuk menghalangi. Maka kuncinya ada pada Allah yang mampu mendatangkan maslahat, Allah yang mampu menolak mudarat Allah Ta'ala. Maka seenak-enaknya bergantung adalah bergantung kepada Allah Ta'ala, zat yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau dalam kitab hikam itu bahasnya indah. Kalau kamu nggak mau dipecat, kalau kamu nggak ingin dipecat, maka jangan mampu jabatan yang fana. Subhanallah. Dan dunia itu fana. Selain daripada Allah itu fana. Selain daripada amalan-amalan yang dikhususkan untuk Allah itu fana. Subhanallah. Mafhumatan itu. Alhamdulillah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad faza muttaqun wa qad faza muttaqun. Kemudian di langit kelima, tadi kan di langit keempat ya, ada pujian, ada panggilan. Beruntung sekali bagi orang-orang yang mau berdoa di malam nisfu Sya'ban ini. Kemudian di langit kelima ada panggilan tuba liman baka li khasyatillah fi hadhihi laila. Beruntung sekali orang-orang yang mau menangis karena takut kepada Allah di malam ini. Khasyah itu takutnya bukan karena takut neraka. Subhanallah. Takutnya bukan karena hanya ingin masuk surga. Khasyah itu takutnya disertai dengan pengagungan, penghormatan, kecintaan, kemuliaan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita saja subhanallah, orang biasa ini. Terkadang kita melihat tokoh, subhanallah, kita takut. Ada kalanya takut karena memang tokoh ini galak, doyan sewot, suka berkata hal-hal yang buruk, suka menyakiti, maka kita antem. Kita jangan bikin gara-gara agar apa? Jangan sampai terkena sifat buruknya. Ini bukan khasyah. Tapi kalau khasyah, takutnya apa? Kita takut kepada satu tokoh umpama karena amal solihnya luar biasa, akhlaknya yang luhur luar biasa, senyumannya yang begitu manis luar biasa, dermawannya luar biasa, kebaikannya luar biasa. Takutnya karena apa? Ngefans, senang, cinta, mahabbah, wibawanya dia yang luar biasa. Ini khasyah. Nah, ketika kita nangis kepada Allah Ta'ala, jangan nangis karena takut neraka saja, tapi nangis, ya Allah, mengakui Engkau Maha Agung, Engkau Maha Besar, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha segalanya. Itu worship Allah Ta'ala. Subhanallah, menyadari bahwa Allah zat yang Maha luar biasa, yang Maha Arhamur Rahimin, Ghafurur Rahim, Jawadul Karim, Dzul Jalali wal Ikram. Itu subhanallah kita renungi, ya Allah, nangis. Maka ini ada panggilan dari langit kelima. Subhanallah. Makanya disebutkan dalam Quran, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Hanya ulama yang takut kepada Allah. yakni apa? Yang takutnya bukan karena saja takut neraka, tapi karena begitu memahami sifat jalal dan sifat jamalnya Allah Ta'ala. Ketegasan Allah dipahami, kelembutan Allah dipahami. Ini khasyah. Subhanallah. Ini mafhum ya? Alhamdulillah. Kemudian di langit ke-6 ada panggilan tuba liman amila
Masya Allah, menduduki langit yang tertinggi, menunjukkan derajat orang yang mau membaca Quran di malam itu begitu luhur, begitu agung, begitu mulia. Kenapa? Berkaitan sih. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quran, di malam yang diberkahi. Qurannya itu sesuatu yang diberkahi, kalamullah yang diberkahi, diturunkan di waktu yang diberkahi kepada manusia yang paling banyak diberkahi, bersumber dari zat yang subhanallah, Allah Ta'ala ya sumbernya keberkahan. Subhanallah, betul tidak? La haula wala quwwata illa billah. Dalam Quran disebutkan itu, kitabun anzalnahu mubarak musaddiqul ladzi baina yadayhi, kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Subhanallah, apalagi itu? Oh subhanallah, kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun ila akhirih. Intinya Quran itu adalah sesuatu yang diberkahi, kalam Allah Ta'ala yang agung, yang penuh berkah. Makanya orang-orang yang mau berkecimpung dengan Quran, orang-orang yang mau berdekatan dengan Quran, maka otomatis keberkahannya akan banyak-banyak subhanallah diperoleh. Kalau kata Rasul Ahsin Safa Muhammad itu, kita menjadikan Quran seperti apa? Kalau kita menjadikannya seperti sahabat dekat, maka Quran lebih daripada itu akan menjadikan kita sebagai kekasih. Lebih lagi, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhum ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Nah, amalannya ini sedikit lagi Mbak ya. Subhanallah, amalannya nanti di malam nisfu Sya'ban jangan sampai lupa baca la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Ini yang diijazahkan oleh guru-guru kita. Subhanallah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Kok sebanyak-banyak kasih ikhlas. Subhanallah, ada jaminan ampunan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala akan dibangunkan dengan wajah yang begitu berseri-seri. Artinya apa? Ahli sa'adah, ahli husnil khatimah. Ada jaminan keselamatan bagi orang yang mau berzikir la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun, khususnya di malam nisfu Sya'ban. Kemudian apa lagi? Subhanallah, dianjurkan sekali membaca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada pahala yang begitu agung, banyak keberkahan yang akan kita peroleh dari barokahnya baginda Rasulullah. Allahumma sholli alaihi, barokahnya para nabi, para rasul, dan barokahnya para ahli abidin, orang-orang ahli ibadah. Subhanallah, Masya Allah dan Masya Allah. Ini mafhum badan. Nah, yang dibagikan itu doa ini ya, jangan sampai tinggal juga nanti. Bapak dibaca nanti ini. Subhanallah, ini penting sekali. Biasanya nanti di majelis Sya'ban baca Yasin minimal 3 kali. Ini yang dirumuskan oleh para ulama-ulama kita. Baca Yasin 3 kali. Yasin pertama diniati ya Allah dengan barokahnya Yasin. Yasin itu jantungnya Quran. Jantungnya Quran itu surah Yasin. Awal surah Yasin itu disangatkan kepada baginda sallallahu alaihi. Sedangkan tidak ada keberhasilan hakiki yang bisa kita capai melainkan kita berjalan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus melalui pintunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yasin sumbernya. Yasin ya ayyuhal insanul karim, sin yang mempraktikkan makna syariat, thariqat, hakikat. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.
amalan Yasin, yaitu sabar sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Yasin 3 kali. Yasin pertama diniati untuk apa? Subhanallah, untuk minta panjang umur, fitrah, kesehatan, fitrah, panjang umur ya Allah. Untuk apa? Taat, untuk takwa. Apa gunanya panjang umur kalau maksiat terus? Na'udzubillah min dzalik. Maka panjang umur, fitrah. Minta diberikan kesehatan ya Allah, fitrah, agar kesehatannya bisa lebih mengantarkan dia dekat dengan Allah. Ini Yasin pertama. Yasin kedua, subhanallah, diniati untuk apa? Daf'ul bala, tolak bala. Minta dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala ujian, dari segala fitnah, baik fitnah duniawi maupun fitnah ukhrawi. Ini subhanallah, ini mafhum. Dan Yasin ketiga diniatkan untuk apa? Kemaslahatan hidup, kebahagiaan hidup, keberlangsungan hidup, rezeki yang melimpah, yang berkah, kedudukan yang mulia. Ini diperintahkan. Ini Yasin ketiga. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Nanti biasanya bagus setelah Yasin baca doa ini, yang a'udzu biwajhillahil karim ila akhirih. Kemudian Allahumma ya dzal manni wa la yamutu 'alaika ya dzal jalali wal ikram ila akhirih. Sudah dibagikan ini ke pondok ya. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Ini saya bacakan sedikit, barangkali yang di video ya bisa. Subhanallah, Allahumma ya dzal manni ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت يا ظهر اللاجين ويا جار المستجيرين ويا صريخ المستصرخين ويا مأمن الخائفين ويا دليل المتحيرين ويا هياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين. اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا فقيرا فامح عني الشقاوة وأثبتني عندك سعيدا غنيا. وإن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك محروما مقتارا على رزقي فامح عني حرماني وتقدير رزقي واكتبني عندك غنيا موفقا للخير موسعا على رزقي. فإنك قلت في أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. Jangan sampai tinggal, jangan sampai tinggal membaca ini. Dan Mbak Pondok ada satu amalan lagi. Nanti malam nisfu Sya'ban, bismillah, nulis ayat Al-Quran. Inna hadza, apa itu ya? Inna hadza rizquna ma lahu min nafad. Gitu ya. Subhanallah. Lahuzah. Inna hadza rizquna ma lahu min nafad. Isbat Shad ya, ayat 54. Nanti dicek ulang ayatnya benar tidak. Inna hadza rizquna ma lahu min nafad, ditulis di kertas, nanti disimpan di tempat penyimpanan uang. Ini subhanallah, menurut para ulama ini dengan barokahnya menulis ayat Al-Quran ini, subhanallah, artinya kan ya Allah, rezeki Allah itu enggak ada habis-habisnya. Agar apa? Rezeki kita nanti setahun mendatang itu enggak ada habis-habisnya. Amin ya rabbal alamin. Enggak ada kurangnya. Amin ya rabbal alamin. Melimpah Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi wong sugih. Sugih dunia, sugih akhirat. Amin. Sugih materi, sugih ilmu, sugih amal. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.